ke notaris pembuatan kerjasama KSO Adiwika untuk proyek Hambalang. Demikian. Saudara saksi, di dalam BAP nomor 28 itu saudara pernah menjelaskan ada pertemuan di restoran Plaza Senayan antara Elisa, Deddy Kusbinar, Muhammad Arifin. Apakah saudara ingat? Betul, ya. Kalau saudara jelaskan maksud pertemuan itu. Pertemuan itu diadakan sebelum Adikarya menandatangani kontrak, KSO menandatangani kontrak, saya menandatangani kontrak, tetapi terjadi setelah kami dinyatakan sebagai pemenang. Atas ajakan saudara Arifin, diajak saudara Arifin, saya untuk bertemu dengan Pak Deddy. Dalam hal ini Pak Deddy Kusbinar. Kebetulan di sana ternyata sudah ada Pak Deddy Kusbinar dan Bu Lisa. Elisa. Iya, Bu Lisa. Yang saya mengenalnya beliau sebagai salah satu asistennya Pak Sesmen. Saya mengenalnya beliau sebagai asistennya Pak Sesmen. Staf khusus atau asisten atau apa, yang jelas beliau sering mewakili, bukan sering, atau mengatasnamakan juga pada waktu itu diutus Pak Sesmen. Pada waktu itu saudara Sesmen, saudari Lisa mengatakan pada saya bahwa diutus Pak Sesmen untuk meminta bahwa Adikarya punya kewajiban sebesar 18%. Maksudnya 18% dari kontrak yang akan kami tanda tangani. Jadi KSO itu dibebani biaya, ada kewajiban, diwajibkan untuk membayar sebesar 18%. Diminta oleh Sesmen, yang berbicara adalah Bu Lisa. Pada waktu itu saya jawab, wah besar sekali, saya masih pikir-pikir. Jadi pada saat itu belum ada kata sepakat bahwa Adikarya atau KSO mampu atau satu belum sama sekali ada kata sepakat. Saya cuma katakan, wah ini besar sekali, saya masih pikir-pikir. Karena kalau saya tolak langsung rasanya juga tidak sopan. Tapi mengingat bahwa itu 18% juga angka yang besar, maka saya pun juga sampaikan bahwa ini ada pikir-pikir. Saya tidak akan ditambah berdibaja atau tidak. Demikian Pak Sekda. Terima kasih saudara saksi. Pertanyaan akan saya lanjutkan. Sepengetahuan saksi, apakah saudara pernah minta bantuan saudara Mahfud Suroso terkait dalam upaya mendapatkan proyek Hambalang? Karena saat itu Rosa masih mengganggu-ganggu, Rosa masih mewakili DPI masih mengganggu. Coba saudara saksi jelaskan yang saudara ketahui. Saya tidak bermaksud pada waktu itu, saya tidak bermaksud untuk meminta bantuan, tetapi bisa jadi saya mengeluh. Artinya proses setelah kualifikasi saya mengeluh bahwa di situ mungkin juga ada saudara Mahfud Suroso atau yang lain. Saya tidak tahu, saya tidak ingat persis. Bisa jadi ada. Yang jelas saya mengeluh bahwa kelompoknya Nazaruddin dan Rosa ini masih selalu ngejar-ngejar kita untuk Adikarya kalah. Kemudian saya jawab kepada saudara Arif bahwa emangnya negara ini punya Nazar, saya bilang begitu. Enggak, jalan terus saja. Kita terus fight, saya bilang begitu kepada saudara Arif. Selanjutnya? Ya. Selanjutnya memang saya mendengar dari saudara Arif bahwa pada waktu itu katanya sekali lagi katanya ini, pernah ada pertemuan antara Rosa, saudara Mahfud dan saudara terdakwa, di mana dan tempatnya saya tidak jelas.
Tapi saya juga pernah diajak oleh saudara Mahfud untuk berbuka puasa di tempatnya beliau, tapi saya tidak mau. Apa kaitannya ini dengan Hambalang? Tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saudara Mahfud pernah mengajak saya untuk ikut berpuasa di kediaman beliau dan itu saya menolak. Sepengetahuan saudara saksi, itu hubungannya apa ya antara Mahfud Suroso dengan terdakwa Anas Urbaningrum sehingga saudara sampai menyampaikan tadi? Pernah sekilas saudara Mahfud Suroso mengatakan bahwa beliau sama-sama dari Pare, sama-sama dari Jawa Timur. Saudara Mahfud kebetulan dari Pare, kalau nggak salah di Desa Pelem, sedangkan saudara terdakwa berasal dari Blitar yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri, kalau nggak salah begitu. Sehingga dan kebetulan saya sendiri pernah tinggal di Pare selama 2 tahun waktu masuk SD. Sehingga pada waktu ngomong itu mengenai asal kita masing-masing rasanya asing. Itu yang sangat berkesan dengan saya terhadap hubungan saudara Mahfud Suroso dengan saudara Anas. Dalam BAP nomor 46 ini penyidik menanyakan demikian. Apa yang saudara ketahui tentang keterkaitan antara Mahfud Suroso dengan saudara Anas Urbaningrum? Jelaskan. Kemudian saudara saksi menjawab demikian. Dapat saya jelaskan bahwa keterkaitan antara Mahfud Suroso dengan Anas Urbaningrum pada sekitar tahun 2009 saat saudara Mahfud Suroso pernah datang ke ruang kerja saya, saudara Mahfud Suroso menyampaikan kepada saya bahwa Mahfud Suroso sudah kenal dekat dengan Anas Urbaningrum dan merupakan rekan yang berasal dari daerah Pare Kediri. Demikian di dalam pointer berikutnya, dan sampai sekarang pun saat itu saudara Anas Urbaningrum menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI, saudara Mahfud Suroso masih sering berkomunikasi dengan saudara Anas Urbaningrum. Apakah demikian? Tolong saudara saksi jelaskan, apakah Mahfud Suroso ini yang kemudian melalui PT DCL Duta Sari Citra Laras itu menjadi subkon dari PT AK dalam pengerjaan mechanical engineering itu? Sepengetahuan saudara, itu mengapa Mahfud Suroso melalui PT DCL itu kemudian bisa menjadi subkon dari KSO Adiwika tadi? Yang saya tahu bahwa Duta Sari, saudara Mahfud Suroso sudah sangat lama menjadi vendor approval-nya di Karya. Jadi Adikarya itu punya list untuk catatan subkon atau vendor yang ada, yang pernah bekerja sama, yang prestasinya masing-masing. Dan Mahfud Suroso dengan Duta Mahfud Suroso termasuk vendor approval-nya di Karya. Sebelum proyek Hambalang, Mahfud Suroso juga menjadi beberapa subkon kami di Karya, antara lain di proyek rumah jabatan anggota DPR, kemudian pajak, gedung pajak, dan yang saya ingat itu. Jadi pada saat itu beliau Mahfud Suroso sudah melakukan kerjasama dengan Adikarya sebagai subkon untuk proyek-proyek yang lain. Agak mundur ke belakang, tadi saudara menyebut-nyebut nama dari Munadi Herlambang. Ya. Di dalam BAP saudara atas pertanyaan penyidik nomor 45, saudara menyatakan ya, apa yang saudara ketahui tentang keterkaitan antara Munadi Herlambang dengan Anas Urbaningrum? Saudara menjawab demikian. Dapat saya jelaskan bahwa keterkaitan antara Munadi Herlambang dengan Anas Urbaningrum adalah pada sekitar tahun 2009 setelah saya dikenalkan oleh saudara Bambang Tri
dengan saudara Munadi Herlambang. Saudara Munadi Herlambang datang ke ruang kerja saya. Saudara Munadi Herlambang bercerita kepada saya bahwa Munadi Herlambang sudah kenal dekat dengan Anas Urbaningrum sejak saudara Anas Urbaningrum kuliah di UNER Surabaya. Kedekatan tersebut karena saudara Munadi dan Anas Urbaningrum ikut sebagai aktivis di HMI. Saudara Anas Urbaningrum aktivis HMI di UNER, sedangkan saudara Munadi Herlambang aktivis HMI di ETH. Apakah itu betul? Betul. Di dalam pointer berikutnya saudara menjawab, dan sampai sekarang pun saat itu saudara Anas Urbaningrum menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Saudara Munadi Herlambang masih intens bertemu dengan dan berkomunikasi dengan Anas Urbaningrum. Demikian betul? Betul. Di pointer selanjutnya, di samping itu saudara Munadi Herlambang juga aktivis Partai Demokrat dan pernah ikut sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat, namun tidak terpilih. Apakah keterangan saudara di dalam BAP itu betul? Betul. Ya. Saudara saksi, di dalam BAP nomor 47 saudara juga menjelaskan tentang proyek Bio Farma terkait dengan bantuan pelaksana Kongres PD Partai Demokrat untuk mendukung AU Anas Urbaningrum. Coba saudara bisa jelaskan ini kaitan proyek pembangunan Bio Farma yang di dalamnya saudara menyebut ada pun yang disebutkan proyek Bio Farma. Proyek tersebut diperoleh dan mulai dari informasinya sampai dengan kontraknya melalui saudara Arif Taifur Rahman, manajer pemasaran kami 31, setelah bekerja sama berkolaborasi dengan saudara Munadi Herlambang. Artinya proyek itu didapat setelah melalui perkenalan saudara Arif dengan saudara Munadi Herlambang. Setelah proyek itu didapat, kemudian beberapa saat setelah itu kongres berlangsung, dan kebetulan kalau tidak salah proyek itu sudah kita menangkan. Kemudian saudara Munadi Herlambang yang menemui kami berkait dengan kongres itu, terutama untuk pembayaran hotel pada waktu itu kalau tidak salah demikian. Saudara Munadi Herlambang minta kepada kami untuk membantu pelaksanaan kongres Partai Demokrat yang di Bandung, dan dana tersebut oleh saudara Munadi Herlambang direncanakan untuk membayar hotel. Kira-kira garis besarnya demikian, maksud saya. Saudara saksi, dalam keterangan di dalam BAP saudara Mundur di nomor 30 halaman 5 terkait dengan penggunaan uang kongres yang menceritakan ini Munadi ini terkait dengan penyediaan untuk pembayaran sewa mobil. Ya, apakah saudara masih ingat, bisa menjelaskan tentang itu? Sewa mobil ada dua. Ya. Pertama yang lewat saudara Munadi Herlambang sekitar 1,5 miliar, beberapa kali yang diberikan dalam beberapa kali. Kemudian yang 200 juta yang mulai lewat saudara Ketut Darmawan atas perintah Bapak Mukayat.
saya bacakan ini keterangan saudara dalam BAP nomor 20 di halaman 5, penggunaan uang untuk kongres yang diceritakan Munadir Lambang bercerita kepada saya kalau uang yang telah diberikan itu digunakan untuk pembayaran hotel di Bandung bagi peserta kongres yang pro dengan Anas dan beli nomor atau HP BlackBerry untuk komunikasi bagi peserta kongres. Di dalam poin berikutnya, Ketut PP menghubungi saya agar bertemu dengannya dan Pak Muhayat di Lotus Cafe Pondok Indah. Pak Muhayat memerintahkan kepada saya agar membantu kongres pencalonan Anas dengan menyewakan beberapa mobil untuk para peserta kongres. Muhayat mengatakan, tolong siapkan 200 juta, kasihkan Pak Ketut. Lalu saya siapkan uang 200 juta. Saya lupa uang sendiri atau kita satu. Kemudian saya serahkan kepada Pak Ketut. Apakah demikian? Betul. Saudara saksi, terkait dengan upaya untuk mendapatkan proyek Hambalang, tolong saudara memberikan penjelasan apakah saudara pernah mengadakan pertemuan dengan Wafid Muharram yang ada di dalam BAP nomor 67. Apakah saudara pernah mengadakan pertemuan dengan Wafid Muharram? Apakah saudara bisa menjelaskan kronologis pertemuan itu? Pertemuan dengan Wafid Muharram ada beberapa penyebab atau yang menyebabkan. Pertama berkaitan dengan bulan. Yang kedua, saya diajak oleh manajer pemasaran saya untuk memperkenalkan diri sebagai kepala divisi karena manajer keuangan, manajer marketing lebih kenal. Dan yang ketiga adalah pertemuan yang diajak oleh saudara Mahfud Suroso. Kemudian yang keempat kalau tidak salah adalah pertemuan pada saat saya menandatangani kontrak. Oke. Jadi kalau di dalam BAP nomor 67, jadi saudara pernah 4 kali bertemu dengan saudara Wafid Muharram. Iya. Betul ya, dalam Minimal 4 kali ya. Minimal 4 kali. Sekitar 4 kali. Sekitar 4 kali sebagaimana dalam BAP nomor 67. Saya lanjutkan. Tetapi saudara menjelaskan ada pengeluaran yang kira-kira 200 juta untuk membayar sewa mobil. Pertanyaan saya, mengapa saudara memberikan itu atas permintaan dari Muhayat itu? Muhayat kan posisinya waktu itu tidak di AK, tapi sebagai deputi di Kemenag BUMN. Betul. Jadi Pak Muhayat pada waktu sebagai deputi, kalau tidak salah deputi infrastruktur dan logistik yang membidangi masalah BUMN, karya dan yang lainnya, termasuk Bio Farma. Jadi beliaulah yang datang pada setiap acara rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh BUMN karya dan termasuk Bio Farma dan farma-farma yang lain. Kalau saudara merealisasi seperti itu, misalnya kemudian 200 juta terkait dengan pembayaran sewa mobil, Ya. itu apakah atasan saudara, misalnya dulu Pak Tri, Bambang Tri itu tahu itu? Pada waktu itu tidak mungkin ya. Waktu itu tidak mengetahui. Tapi saya lupa dia tahu atau tidak. Tapi yang jelas itu adalah tanggung jawab saya. Bahwa saya keluarkan 200 dan saya kasbon. Saya melakukan kasbon 200 juta. Atau pada setelah itu beberapa hari kemudian saya laporkan. Dia tahu. Mohon maaf saya ralat. Dia tahu. Beliau tahu. Dia tahu. Pak Bambang Tri tahu. Tapi
wajib dipahami bahwa posisi Pak Mukhayat pada waktu itu adalah beliaulah yang bisa menentukan siapa direksi Adikarya, siapa yang berprestasi di Adikarya, dan siapa yang bisa dipecat dari Adikarya. Kalau saudara memberikan itu, apakah pimpinan saudara, Pak Bambang Tri itu pernah menegur saudara? Saya sampaikan dan saya tidak ditegur. Saudara tidak ditegur ya. Saya lanjutkan. Terkait dengan pengurusan proyek Hambalang, apakah saudara pernah bertemu dengan Paul Nelwan? Pernah. Saudara bisa menjelaskan? Justru informasi mengenai Hambalang pertama datang dari saudara Paul Nelwan. Kalau tidak salah demikian dengan saya. Saudara Paul Nelwan datang ke kantor Adikarya, dikenalkan bersama saudara Arif yang memperkenalkan kepada saya, dikenalkan sebagai asisten sesmen moral atau staf khusus sesmen moral. Dari beliaulah kemudian saya minta tolong supaya proyek ini dimonitor dan bekerja sama dengan saudara Aris, karena saudara Arif menganggap bahwa proyek ini pantas untuk didapat oleh Adikarya, harus didapatkan oleh Adikarya. Sepengetahuan saudara, kira-kira berapa ya kaspol yang sudah dikeluarkan untuk biaya-biaya termasuk marketing fee untuk pengeluaran untuk mendapatkan proyek Hambalang? Sepengetahuan saya sampai dengan Desember sebesar 12 miliar sekian. Itu pun setelah peristiwa ini terjadi ya. Jadi artinya setelah kasus Hambalang itu meledak, kemudian saya juga mencari tahu, karena sebetulnya besarnya pengeluaran berapapun itu adalah menjadi tanggung jawab manajer marketing. Karena dia harus mencatat bersama manajer keuangan. Karena untuk mendapatkan proyek itu adalah tupoksi manajer marketing, kemudian terhadap pengeluaran setiap rupiah yang dipinjamkan dari kasbon Adikarya itu adalah tanggung jawab manajer keuangan. Walaupun kesemuanya di bawah koordinasi dan tanggung jawab saya. Seingat saya sampai dengan Desember adalah 12, sekian miliar. Dari nilai sebesar 12, sekian miliar itu, apakah itu termasuk diantaranya yang dipakai untuk support terdakwa Anas Urbaningrum? Apakah itu include di dalam? Saya tidak tahu persis. Cuman saya waktu itu minta karena mohon maaf, karena pada waktu itu postingnya adalah Bio Farma, maka itu tidak termasuk yang 1,5, paling tidak yang postingnya Bio Farma tidak akan masuk pada posting Hambalang. Saudara saksi, tadi di depan saudara menyebut-nyebut adanya PT DCR, Antasari Citra Laras, yang di dalamnya ada Mahfud Suroso. Sepengetahuan saudara, apakah Anas terdakwa itu ada di dalamnya? Sampai dengan proyek ini dapat berjalan, kemudian timbul masalah dengan pemberitaan di TV, sampai dengan saat itu kami tidak tahu. Bahkan yang saya tahu bahwa Dutasari ini adalah seperti yang ada di berita acara, adalah milik antara saudara Mahfud Suroso bersama Munadir Lambang. Jadi saya tidak melihat pada waktu itu dan tidak tahu bahwa di dalamnya ada Anas atau lain sebagainya, saya tidak memperhatikan. Yang saya tahu bahwa di dalam pemilikan Dutasari itu ada saudara Mahfud Suroso dan saudara Munadir Lambang. Saudara saksi, Bapak Bagus, tadi di depan saudara sudah menjelaskan ada pertemuan dengan Rizal tadi membahas tentang fee sebesar 18%. Saudara saat itu ada keberatan begitu ya.
Nah, tindak lanjut dari fee 18% itu bagaimana? Realisasinya maksudnya? Iya. Perlu diketahui bahwa setelah bulan Mei atau Juni 2011 saya tidak lagi memonitor karena saya sebagai saya tidak memonitor karena saya tidak sebagai direksi Direktur Kelas 1. Tetapi di antara waktu itu beberapa setelah itu Saudara Arif bersama Saudara Arifin itu sering dan selalu datang ke kantor untuk meminta direalisasikan. Jadi Saudara Arif Tabakul Rahman Huri sebagai manajer pemasaran ini yang berinisiatif karena duit ini untuk siapa, keperluan apa saya tidak kenal, disampaikan kepada siapa saya tidak kenal. Jadi beliau berdua ini yang kenal, Saudara Arifin sama Arif Tabakul Rahman Huri sangat paham persis bahwa duit ini untuk siapa, kapan betulnya, termasuk yang disampaikan oleh Saudara Arifin itu bahwa diperlukan Pak Sesmen memerlukan untuk membayar utang. Artinya setelah pertemuan Desember itu masih ada pengeluaran lagi sampai dengan Mei atau Juni yang saya tanda tangani sebagai pengeluaran proyek Hambalang atas desakan Saudara Arif dan Saudara Arifin. Jadi saudara saksi, kalau fee yang dikeluarkan misalnya untuk marketing fee, kalau di PT Adikarya itu akhirnya dibebankan pada proyek-proyek yang jenis apa? Apakah semua proyek itu bisa dibebani? Atau misalnya spesifik, misalnya mechanical engineering atau apa? Saudara bisa menjelaskan? Lazimnya kita bebankan kepada support, kita minta bantuan kepada support yang mempunyai nilai yang tadi besar kepada kita sari, tapi pada akhirnya juga kita bebankan. Biaya itu kepada support ME karena kita sari bukan sekali dua kali jadikannya. Bukan hanya di Hambalang ini, di Adikarya sebelumnya juga pernah di Adikarya. Sehingga kita sendiri juga pernah meminta, Adikarya pernah meminta PT Putrasari untuk menerima beban dari biaya marketing yang dikeluarkan Adikarya. Kalau pekerjaan menyangkut mechanical engineering itu sepengetahuan saudara saksi, mengapa bisa beban yang lebih dibanding dengan pekerjaan lain? Apakah karena masalah ini spesifik dan tidaknya? Sebetulnya tidak hanya di bidang elektrikal, tapi setiap sub bisa kita bebankan. Setiap sub bisa kita bantu kita untuk membantu untuk dibebani biaya, karena kalau Adikarya sendiri tidak mungkin untuk memproses keuangan, karena Adikarya hanya untuk upah dan pembelian dan lain sebagainya. Dan kami untuk pengadaan barang tidak mungkin kita lakukan karena itu akan merusak harga, akan merusak sistem yang ada pada kita. Sehingga untuk pengadaan barangnya tidak mungkin kami bebankan, tetapi pengadaan jasa lewat subkontraktor inilah yang sering kami minta bantu untuk melakukan apa yang bisa kita bantu untuk kita bebani. Sepengetahuan saudara saksi, terkait dengan pekerjaan mechanical engineering yang dikerjakan oleh BPTCL kaitannya dengan proyek Hambalang itu besarnya berapa? Saya tidak tahu persis, Tidak tahu persisnya. Karena proyek ini juga masih berjalan, belum berakhir, masih berjalan, jadi tidak tahu persis akan menjadi berapa atau bagaimana bentuknya, karena belum ada sampai ke sana, belum ada rencana sampai ke sana. Belum tahu persis ya. Belum tahu persisnya. Saudara saksi, saya akan sedikit mundur kepada BAP saudara nomor 31. Itu ditanyakan oleh penyidik tentang jelaskan rincian dana-dana yang diperuntukkan
bagi Anas Urbaningrum dari PPAK. Jelaskan, saudara, apakah saudara kembali bisa merinci sedikit ini keterangan saudara dana-dana yang diperuntukkan untuk terdakwa Anas Urbaningrum ini dari PPAK ya? Oke. Kalau nggak salah sejumlah 2,2 sekian, ada 2,2 miliar sekian, itu lewat 3 orang yang sudah saya sebut tadi. Itu 500 juta lewat saudara Indra Jamanopol. Artinya saudara Indra Jamanopol meminta saya meminta saya untuk Pak Anas yang meminta itu. Kemudian Pak Mukayat meminta saya untuk memberikan 200 juta demi kepentingan kongres. Kemudian yang terakhir saudara Mulnadin Lambang, kalau nggak salah 3 atau 4 kasbon, di situ ada 10 juta, ada yang 500, kalau nggak salah jumlahnya 1,5 miliar, bisa dilihat di tidak saya lupa. Itu yang mereka gunakan atas permintaan saudara Mulnadin Lambang, yang seharusnya digunakan untuk membayar beberapa fasilitas, terutama hotel, dalam rangka Kongres Partai Demokrat di Bandung. Saudara saksi, nanti kita akan menunjukkan barang bukti tentang kasbon. Dalam persidangan sebelumnya itu terungkap bahwa kasbon itu ada yang tertanggal 1 Juni, tertanggal 1 Juni 2010, jadi untuk kepentingan AO. Sementara Kongres itu dilaksanakan tanggal 19 Mei sampai dengan 22. Nah, apakah saudara saksi bisa menjelaskan mengapa masih ada pengeluaran itu? Apakah maksudnya untuk pembayaran tagihan-tagihan itu kayak yang belum terbayar pada saat kongres itu? Coba sepengetahuan saudara bisa jelaskan. Bisa jadi demikian, karena duit itu tidak langsung diterimakan semuanya. Ada beberapa tahap, ada 500.